Hari Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, udah mulai biasa atau masih kegiatan yang kamu lakuin? Bermusik Bu ya. Mulai sudah terbiasa karena ini jadinya udah minggu ketiga ya. Ya, Udah mulai lama. masih suka posting sekarang? Alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu sudah pasti ikut lagi Bu. Tapi yang solo semua. Masih sendiri mengerjakannya atau udah ada kawan? Kalau buat teman sekarang sih ada sih Bu yang bantu-bantu rekam. Ada tetangga kemarin tuh semenjak saya tuh kan lagi belanja gitu kan disuruh mama beli sayur, terus sama teh ketemu sama teteh, terus nanya siapa ngobrol ternyata dia juga suka pusing, terus dia bilang ayo aku bantuin gitu kan, rekam aku bisa kayak operasional kamera gitu. Nah, berarti sekarang kamu udah mulai nyaman ya ngelakuin kegiatan yang kamu lakuin itu? Iya, apalagi sekarang kan udah mulai. Iya. Nah, pastinya kan kamu melakukan kegiatan itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nih, apa sih yang jadi kamu kelebihan dalam melakukan kegiatan tersebut? Senjata kamu untuk melakukan hal tersebut apa? Pastinya kalau dalam segi musik suara ya, suara saya yakin suara saya bagus, makanya saya kayak ini tuh sudah saya buat melakukan hal ini gitu, memutuskan hal ini. Ditambah lagi saya tuh punya kemampuan dalam kreativitas dan membuat musik itu Bu. Jadi mungkin suara dan kreativitas kemampuan saya dalam membuat musik itu jadi senjata saya. Nah, biasanya apa sih yang kamu lakuin untuk mencapai target yang sesuai kamu inginkan? Dan biasanya targetnya tuh dari diri kamu sendiri atau dari orang lain? Kalau buat target mungkin kemarin ya karena saya udah ngomong ke ibu. Kalau misalnya dalam membuat suatu targetan misalnya, saya tuh lagi-lagi kebalikannya gitu. Pertama saya menghasrat untuk melakukan hal itu. Sudah itu saya membuat tadi rangkaian rencana seperti apa. Kemudian saya harus siap juga dengan ketika tidak sesuai dengan yang saya lakukan. Yang saya lakukan tuh hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, terus untuk apa sih kamu ngelakuin kegiatan ini? Justru mungkin lebih ke bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya dengan nyaman gitu. Kemarin kan karena ada masalah di lingkungan gitu. Saya juga jadi down dalam belajar juga. Terus merasa kayak gak punya kemampuan lain selain ikut-ikutan. Ternyata setelah saya coba untuk mencintai kemampuan yang saya miliki, gak semua orang yang punya hal kayak ini. Nah, pastikan kamu tuh dalam melakukan kegiatan ini tidak selalu berjalan mulus. Nah, apa sih sikap yang kamu lakuin jika kamu mengalami kegagalan? Saya nggak munafik Bu ya. Ketika gagal ada rasa kecewa, sedih, takut untuk memulai lagi. Tapi kemarin sudah banyak ngobrol sama ibu lagi, saya jadi kayak mulai berpikir bahwa namanya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Setelah saya gagal melakukan suatu hal, saya ambil nih apa aja membuat kira-kira apa saja yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan gitu. Lalu setelah saya siap, saya coba dengan konsep baru. Nah, apakah kamu coba berdamai dengan diri kamu jika hasilnya entah itu baik positif atau negatif, apakah kamu bisa menerima? Kalau buat menerima kayaknya bisa sih Bu, soalnya kan saya juga merasa ini tuh masih baru buat saya gitu. Saya bisa meyakini kemampuan saya miliki ini aja sudah, menurut saya sudah cukup gitu ya. Kalau misalnya buat hasil mungkin terlalu jauh, saya kayak rasa takut itu. Mungkin di awal memang ada rasa takut karena mikirnya ini tuh bukan kemampuan, cuma sekedar hobi. Justru setelah saya mencintai yang apa saya lakukan sekarang, mana tahu nanti kedepannya malah bisa jadi karir buat saya sendiri. Nah, untuk Ibu mau nanya dulu, skala dari 1 sampai 10, anggap angka 1 itu terendah dan 10 itu tertinggi. Ada di posisi mana sih kamu dalam melakukan kegiatan ini? 7,5 paling ya Bu. 7,5. Kenapa tuh 7,5? Sisanya mungkin masih ada rasa takut, masih ada sih rasa takut sebenarnya Bu gitu. Kayak emang bisa musik menjadi suatu karir gitu kan. Tapi lagi-lagi saya kayak mencoba, banyak kok orang-orang yang sukses karena musik gitu kan.
Yang kedua mungkin lebih ke apakah saya bisa konsisten gitu dalam bermusik. Karena itu sih Bu. Apa yang masih kamu takutin dalam melakukan kegiatan ini? Omongan orang sih Bu. Iya. Kenapa takutnya membuat kamu down gitu? Iya, karena takutnya direndahin, diremehin gitu. Musik doang gitu kan, di mata orang kan yang orang pintar yang berbakat itu tuh justru di dalam bidang akademis gitu, kayak tidak IPK, IPA, IPS gitu, musik olimpiade. Tapi seandainya kalau misalnya kamu dihadapkan dengan situasi tersebut, apakah kamu bisa berdamai dengan kamu? Masih butuh penguatan sih kayaknya. Nah, kalau kayak gitu, tadi kan ibu sudah nanya posisi kamu di skala berapa. Ibu mau menyuruh kamu untuk mengisi form. Form ini itu self reflection form. Nah, kamu harus mengisi form ini selama 3 menit. Kamu bisa sampai sini. Nah, itu kalau misalnya udah, ibu masuk lagi ya. Gimana? Udah beres? Udah ibu. Coba ibu lihat. Nah, form ini nanti ibu akan berikan 2, satu untuk data ibu dan satu bisa akan bawa pulang. Tujuannya untuk kayak misalnya kalau kamu sedang merasa tidak yakin pada diri kamu, kamu bisa baca isi yang sudah tadi kamu tuangkan di form tersebut. Jadi untuk sekarang kamu tetap semangat, tetap jalani sesuai dengan kemampuan kamu buat mencapai cita-cita kamu. Kamu harus lebih percaya diri ya. Mungkin pertemuan hari ini cukup di sini saja. Apakah kamu ada yang mau sampaikan lagi? Ini paling Bu ngucapin terima kasih banyak karena bisa berkat bantuan ibu juga Haudia bisa di titik ini. Jadi bukan karena ibu tapi karena diri Haudia juga. Masih banyak Bu ya. Sama-sama, dia cukup sampai di sini ya. Ibu.